Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Husna, NIM 1927040007. Nah, di sini saya dan rekan saya akan membahas mengenai peraturan kualitas air. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan saya yang pertama, yaitu Fani Rahmasari, dan yang kedua Nur Andini Febrianti. Nah, baik, yang pertama itu mengenai standar kualitas air. Baku mutu air adalah nilai kuantitatif atau kualitatif untuk kisaran karakteristik fisik, kimia, biologi, dan estetika air yang dapat diterima atau kriteria dalam standar klasifikasi aliran, standar batasan limbah, standar air minum, dan standar kualitas air lainnya. Peraturan kualitas air penting untuk menghindari konflik di antara penggunaan air, meminimalkan risiko kesehatan masyarakat dari polutan kimia biologis tertentu, melindungi lingkungan dan mencegah kondisi yang mengurangi nilai rekreasi dan estetika badan air. Sebagian besar negara telah mengembangkan peraturan kualitas air, tetapi peraturan ini bervariasi dalam hal luas, ketelitian, dan penegakannya. Dapat dilihat pada tabel 6.1 mengenai ringkasan sistem klasifikasi Sungai Alabama dengan kualitas air kuantitatif. Nah, di sini dapat dilihat mengenai klasifikasi pH, suhu air, larutan oksigen, bakteri, dan kekeruhan. Nah, adapun jenis klasifikasi di sini yaitu diantaranya klasifikasi luar biasa nasional, klasifikasi luar biasa air Alabama, klasifikasi renang, klasifikasi pemanenan kerang, klasifikasi air umum pasokan, klasifikasi ikan dan satwa liar, klasifikasi pasokan air pertanian dan industri, dan klasifikasi operasi industri 90 derajat. Nah, selanjutnya pada tabel 6.2 mengenai ringkasan kriteria narasi kualitatif dalam sistem klasifikasi aliran Alabama. Yang pertama yaitu mengenai klasifikasi, diantaranya toksisitas, rasa, bau, dan warna. Kemudian nasional yang luar biasa perairan sumber daya, yaitu tidak ada pembuangan yang diizinkan ke perairan ini. Kemudian Alabama yang luar biasa perairan harus memenuhi semua persyaratan toksisitas, tidak mempengaruhi perbanyakan palatabilitas ikan atau kerang, atau mempengaruhi nilai estetika. Nah, kemudian pada klasifikasi renang harus aman untuk kontak air, bebas dari racun, tidak mempengaruhi palatabilitas ikan, tidak mempengaruhi nilai estetika atau merusak perairan untuk ini. Nah, kemudian pemanenan kerang harus bebas dari racun, tidak mempengaruhi kelezetan ikan atau kerang, tidak mempengaruhi nilai estetika atau merusak perairan untuk penggunaan ini. Kemudian pasokan air publik harus aman untuk pasokan air, bebas dari toksisitas, tidak memiliki nilai estetika yang mengurangi untuk penggunaan ini. Kemudian ikan dan satwa liar tidak boleh menunjukkan toksisitas terhadap kehidupan akuatik dalam perkembangbiakan, merusak palatabilitas ikan, atau mempengaruhi nilai estetika. Nah, kemudian operasi industri, minum atau pengolahan makanan. Suhu 90 derajat Fahrenheit atau 32,2 derajat Celcius atau kurang, setidaknya 3,0 mg per liter oksigen terlarut, dan kekeruhan tidak lebih dari 50 NTU. Ada juga standar kualitatif. Pada tabel 16,2.2, sungai yang diklasifikasikan untuk perkembangbiakan ikan dan satwa liar, standar kualitatif menyatakan tidak boleh menunjukkan toksitas terhadap perkembangbiakan kehidupan akuatik, merusak palatabilitas ikan, atau mempengaruhi nilai estetika untuk penggunaan ini. Untuk standar konsentrasi, standar paling sederhana dalam izin limbah memiliki kriteria mengenai konsentrasi yang diizinkan dari variabel kualitas air yang dipilih. Contoh kriteria berdasarkan konsentrasi dalam baku mutu air untuk suatu efluen adalah sebagai berikut. Untuk kriteria dan standar, kriteria pH memiliki standar 6,9. Untuk oksigen terlarut, standarnya adalah 5 mg per liter atau di atasnya.
Untuk kebutuhan oksigen biokimia, standarnya adalah 30 mg per liter atau kurang. Untuk total padatan tersubstansi adalah 25 mg per liter atau kurang. Standar pada beban. Beban polutan dihitung dengan mengalihkan volume limbah dengan konsentrasi polutan. Misalnya, volume limbah kali konsentrasi polutan sama dengan beban polutan. Contoh kriteria dengan standar beban adalah standar BODS, tidak lebih dari 100 kg per hari. Namun, standar sederhana seperti ini tidak dapat diterima karena debit yang kecil dapat memiliki BODS yang sangat tinggi dan tidak melebihi standar. Skenario ini dapat menyebabkan penipisan oksigen terlarut di zona pencampuran. Untuk menghindari kemungkinan ini, batas konsentrasi biasanya ditentukan bersama dengan polutan. Dalam hal ini, standar mungkin membatasi beban BODS hingga 100 kg per hari dan melarang konsentrasi BODS harian maksimum di atas 30 mg per liter. Pada tabel 16.3, tingkat kontaminan maksimum atau MCL untuk bahan kimia anorganik dalam peraturan air minum utama di Amerika Serikat. Kontaminan antimon tidak memiliki tingkat kontaminan maksimum atau MCL. Pada arsenik juga tidak memiliki. Untuk asbes, tingkat kontaminan maksimumnya adalah 7 kali 106 serat per liter. Untuk barium memiliki 2000 tingkat kontaminan mikroorganisme per liter. Untuk barium juga memiliki 4 tingkat kontaminam atau MCL mikroorganisme per liter. Untuk kadmium memiliki 5 MCL. Untuk kromium memiliki 100 MCL dan tembaga juga 1300 MCL. Kontaminan pada sianida adalah 200 mikrogram per liter. Untuk fluor adalah 4,000 mikrogram per liter. Untuk air raksa memiliki 2 mikrogram per liter. Nitrat 10.000 mikrogram per liter kontaminan maksimumnya. Untuk nitrit adalah 1000 mikrogram per liter. Untuk selenium memiliki 50 mikrogram per liter. Dan untuk talium memiliki 2 tingkat kontaminan maksimum mikrogram per liter. Dan seng juga memiliki 7400 mikrogram per liter pada tingkat kontaminan maksimumnya. Pada tabel 16.5, tingkat kontaminan maksimum atau MCL untuk mikroorganisme dan kekeruhan dalam peraturan air minum primer untuk Amerika Serikat. Pada tabel berisi MCL. Pada variabel Cryptosporidium memiliki nilai MCL 0. Giardia lamblia memiliki nilai MCL 99,9% terbunuh atau tidak aktif. Coliform tinja memiliki nilai MCL 0. Jumlah lempeng heterotropik memiliki nilai MCL sebesar 500 unit pembentuk koloni atau ML5. Selanjutnya, virus atau enterik memiliki nilai MCL terbunuh atau tidak aktif. Total coliform persen sampel per bulan dapat positif 99,9%. Pada kekeruhan INTU. Pada tabel 16.6, standar air minum sekunder untuk Amerika Serikat, kontaminan dan konsentrasi. Pada kontaminan aluminium memiliki konsentrasi 0,02 mg per liter.
Klorida memiliki nilai konsentrasi 250 mg per liter 15 unit. Warna pada tembaga memiliki nilai konsentrasi 1,0 mg per liter. Korosifilitas tidak korosif. Fluor memiliki nilai konsentrasi 2,00 mg per liter dan agen berbusa memiliki nilai konsentrasi 0,5 mg per liter. Pada besi memiliki konsentrasi 0,3 mg per liter. pH mangan memiliki nilai konsentrasi 0,05 mg per liter. Nah, pada perak memiliki nilai konsentrasi 0,1 mg per liter. 150 mg per liter, total padatan terlarut 500 mg per liter, dan seng memiliki nilai konsentrasi 5 mg per liter. Pada slide selanjutnya, pedoman kualitas air untuk pertanian dapat melindungi tanaman dan ternak dari kerusakan oleh kualitas air. Industri mungkin sangat penting dalam memastikan kualitas air yang memadai untuk berbagai proses. Selanjutnya, makna kualitas air itu sendiri bagi manusia harus menggunakan air untuk berbagai tujuan, dan akibatnya kualitas air menurun. Permintaan akan air meningkat karena populasi manusia yang berkembang pesat. Penurunan kualitas air telah menjadi masalah serius di banyak negara. Kecuali langkah-langkah yang diterapkan untuk melestarikan kuantitas dan kualitas air, dunia akan menghadapi kekurangan air yang serius di masa depan. Beberapa negara telah mengembangkan sistem regulasi kualitas air yang agak rumit, yang menjaga atau meningkatkan kualitas perairan mereka. Namun, banyak negara lain tidak berbuat banyak untuk melindungi kualitas air, dan masalah kualitas air yang serius sedang terjadi. Sangat mendesak bagi semua negara untuk mengembangkan peraturan kualitas air dan menegakkannya dengan ketat. Sama pentingnya untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya melindungi persediaan air kita yang rapuh untuk penggunaan di masa depan. Mungkin sampai di sini dulu video pembahasan mengenai kualitas air. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.